Ini ada Bu Hulia udah ada Bu Hulia. Baik. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bertalabun dalam kajian Qur'ani Jeni. Insya Allah hari ini pertemuan kita yang ke-12 ya. Insya Allah akan dilanjut yang akan datang ya. Insya Allah Ustadz ya. Di Kiji yang akan datang. Jadi semoga salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang memperoleh syafaat di lahir dan dipertemukan di rodoh min yadil janahnya kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa kami doakan sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. alihi sahbihi wa wala ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentang bagaimana tentang siapa itu Sabayun, siapa itu penduduk Sabah, dan ada apa di belakang daripada kisah sehingga dijadikan nama itu nama surat Sabah. Insya Allah nanti pada pertemuan hari ini kita akan mengenal lebih dekat tentang isi kandungan dan pesan-pesan pada surah Sabah. Bapak Ibu yang muliakan, sebelum kita memasuki uraian tentang Quran surah Al-Qamar, hari ini kita ayat 33 sampai 35 ya. Seperti biasa, kami mengundang Bapak Ibu yang barangkali sudah melengkapi tulisan, memberi harakat, lalu juga sudah mengurai isi daripada surah Al-Qamar ayat 33 sampai 35 ya. Kami persilahkan. Ada yang sudah Ya, barangkali menuliskannya Bapak Ibu atau sudah menebalkan, silakan Pak Farid atau Pak Bu melengkapi. Riri insya Allah. Kamera saya nggak bisa ini Ustadz ya. Oh dari sinyalnya kali. Ya, kamera Iya saya ya, nggak bisa keluar ya Pak, nggak bisa. enggak bagus kok ini. Kayaknya nggak tahu ini. Ada masalah ya Pak ya, biasanya begitu Nggak kadang-kadang. tahu ini ada yang bisa Ayo Bu dipencet dari ini apa kalau enggak, tapi saya nggak tahu ya ini. nanti sambil diusahakan ya Pak Farid ya. Udah selesai insya Allah Ustadz, tapi Monggo. nggak bisa nunjukin ini. Alhamdulillah, benar-benar nih. Iya nih ada masalah. Nggak ketutup tapi kan ya. Baik. Ilmu takim. Ya. Jumlahnya berapa itu Bu? Pas sama kolomnya Pak Ustadz yang kasih. 30 ya? Iya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ada lagi Bu, Ibu yang lain yang sudah melengkapi menyempurnakan tulisan surah Al-Qamar ayat 3335. Bu Bu Fatona udah? Bu Huria mungkin, Bu Daili. Bu Ratna, Bu Sri, mungkin Bu Ida juga mungkin kalau sudah boleh. Baik.
Kalau belum, sementara kita sama-sama membahasnya ya. Baik, ini Ibu yang melakukan ayat 33 sampai 35, Bun. Silakan. Oh, belum. Ayat 33 sampai 35. Silakan. Sudah kelihatan belum? Sudah, Ustaz. Udah ya. Silakan. Atau siapa Bu yang siap Silakan dengan Bunda Siti membacakan sampai Fatomah. 35 ini? Fatonah ya. Assalamualaikum Bunda. Oh, Bunda Siti Fatomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaumul Lutin bin nuzur. Inna arsalna alaihim hasiba illa ala Lutin najainahum bisahar. Ni'mat min indina kadzalika najzi man syakar. Artinya, Bun? Baik. Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan-peringatan. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka badai batu kecuali pengikut Lut. Kami menyelamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Nikmat dari kami, demikianlah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Makasih Bunda Siti Fatomah yang berkenan sudah membacakan. Baik, para yang muliakan, Bapak Ibu yang muliakan, mari kita lihat. Kadzabat qaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan-peringatan. Ini menjadi bukti bahwa secara lughawi kebahasaan, Bapak Ibu, bilang kadzabat, gitu ya, bukan kadzabatu. Nah, Thamud itu kaum Thamud. Jadi kaum kaum itu mu'anas. Kadzabat qaumul Lutin bin nuzur. Kaumnya Nabi Lut telah mendustakan peringatan-peringatan. Lut tentu kita tahu Lut adalah nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada kaum di wilayah dekat Irak di sana namanya Sodom, kaum Sodom, negeri Sodom. Lalu menjadi nama kaum namanya kaum Sodom. Seperti itu. Inna arsalna anugerah kenikmatan yang banyak itu agar ditunjukkan dengan bersyukur kepada Allah SWT dan menghindari apa-apa yang dilarang. Terutama adalah perilaku dosa yang disebut dalam Al-Quran belum pernah dilakukan oleh manusia manapun sebelum itu. Fahsya, perilaku atau tindakan kekejian, ya, tindakan keji, tindakan yang amoral, tindakan yang menistakan kemanusiaan yang terjadi di masa kaumnya Nabi Lut itu disebut dalam Al-Quran belum pernah dilakukan oleh umat manapun sebelum itu. Yakni apa? Yakni laki-laki menyenangi laki-laki dan sebaliknya. Sehingga atas perilaku tersebut maka mereka diazab oleh Allah. Apa azabnya? Hasiban, inna arsalna alaihim hasiba. Kami turunkan atau kami kirimkan kepada mereka
yakni hasiba, badai batu. Dan batu itu mengikut menyusur mereka, mencari mereka. Bahkan disebut di tempat yang lain bahwa batu gitu ya. Ada nama yang ditujunya. Siapa akan mengarah batu itu? Jadi kalau bahasa modern itu seperti peluru kendali ya. Sudah diatur ke siapa itu mengena. Mereka apa itu yang sudah terkena daripada illa ala Lut, kecuali al. Al itu artinya keluarga. Jadi kata al yang artinya keluarga itu yang muliakan dalam bahasa Arab bisa alu, bisa ala, bisa ali. Ya. Jadi kata al itu bisa alu, ala, ali. Sama, artinya sama, keluarga. Gitu ya. Nah, inna arsalna alaihim hasiba, sungguh kami telah mengirim kepada mereka kaumnya Nabi Lut, hasiba, batu-batu yang panas dan neraka, illa ala Lut, kecuali yang kami tidak kirimkan batu atau tidak kami sasarkan batu kepada mereka adalah keluarga daripada Nabi Lut. Najainahum bisahar, kami menyelamatkan mereka itu karena mereka telah dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam keluar dari Sodom, yakni sebelum tiba waktu fajar. Najainahum bisahar, jadi waktu sebelum datang fajar, alaisa subhu biqarib, sudah amat dekat subuh itu. Akhirnya kemudian Nabi Lut segera membawa keluarganya dan orang-orang yang beriman keluar dari negeri Sodom, dan kemudian negeri Sodom dihujani oleh badai batu api sehingga mereka habis hancur badannya terkena badai batu api tersebut. Nah, yang diselamatkan oleh Allah yakni keluarga Lut dan orang yang beriman itu tidak lain disebut oleh Allah ni'matan min indina, itu adalah anugerah nikmat dari kami, kata Allah. Nikmat dari kami yang kami hadirkan kepada mereka karena ketaatan mereka kepada Nabi kami, Rasul kami. Kadzalika najzi man syakar, seperti itulah, kadzalika, demikian itulah, najzi, kami membalas. Bapak Ibu yang muliakan, Allah tentu saja Maha Esa, Maha Tunggal. Kata-kata najzi itu fi'il mudhari', itu kata kerja yang subjeknya, yang pelakunya dengan kami. Dalam pemahaman kita, kami itu paling tidak mengandung dua oknum di situ, dua peran di situ, dua pihak di situ, ya. Maka paling tidak dua, bisa tiga dan sebagainya, itulah kami. Ya, ketika Allah mengatakan kadzalika najzi man syakar, demikian itulah kami membalas orang-orang yang bersyukur, pertanda para ulama mengatakan jika Allah menyebut yang menggambarkan dirinya dengan kata-kata kami, maka ada dua pesan yang ingin disampaikan di sana. Pertama, bahwa penyebutan kami itu menunjukkan pengagungan Allah atas dirinya. Yang pertama. Yang kedua, penyebutan kami itu di situ memang pertanda ada peran lain selain Allah di sana. Kadzalika najzi man syakar, demikian itulah kami membalas. Dengan cara apa? Allah memberikan peringatannya, Allah memberikan informasi tentang datangnya azab kepada Nabi kepada Nabi Lut. Akhirnya Nabi Lut dengan malaikat yang menjadi perantaranya, ini menjadi barangkali unsur-unsur yang menjadikan mereka selamat.
Jadi selain Allah sesungguhnya yang maha mengatur segalanya, tapi ada malaikat yang memberitahunya, ada malaikat yang mewahyukannya, ada Nabi Lut di sana yang kemudian menginformasikan, yang mengajak kaumnya. Sehingga begitulah, kadzalika najzi man syakar, demikian itulah kami, kata Allah, dengan para hamba-hamba kami membalas siapa saja orang yang bersyukur. Syakara maknanya bersyukur. Baik, Bapak muliakan. Lalu pertanyaannya misalkan, apa makna syukur? Makna syukur secara sederhana adalah apa? Berterima kasih atas apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menghadirkan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, sambil menggunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah ridhoi. Jadi bersyukur itu pertama berterima kasih, yang kedua menyadari bahwa itu datangnya dari Allah, yang ketiga menggunakannya di jalan yang Allah ridhoi. Itulah rukun, itulah unsur orang disebut bersyukur. Jika dia berterima kasih entah kepada orang yang memberi, tetapi tidak meyakini bahwa itu adalah datang dari Allah, atau meyakini semata-mata adalah usaha kerasnya, kegigihannya, maka dia tidak termasuk bersyukur atas apa yang Allah hadirkan. Atau dia menyadari bahwa itu datang dari Allah, tetapi kemudian dia gunakan apa yang datang tersebut di tempat yang diharamkan oleh Allah, maka termasuk tidak mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepadanya. Itulah unsur-unsur atau rukun-rukun daripada bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafar fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka hakikatnya kesyukuran itu akan kembali manfaatnya kepada yang bersyukur. Tetapi siapa yang kufur, Allah mengingatkan, azabku amat pedih bagi orang-orang yang mengingkari nikmatku. Demikian, Bapak yang muliakan, pesan singkat di dalam surah apa yang kita baca dari surah Al-Qamar, surah ke-54, ayat 33 sampai dengan ayat 35. Tentu surat Al-Qamar ini masih panjang isinya, meski barangkali hari ini untuk QG keempat ya sekarang ya. QG keempat ini sementara udah selesai gitu, tetapi surat Al-Qamar insya Allah nanti kita akan lanjutkan gitu pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena surat Al-Qamar ini jumlahnya sampai dengan 55. Jadi masih ada sekian ayat di belakang itu. Baik, kami muliakan, kita akan lanjutkan mengurai kata-kata. Namun sebelum itu, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kami sampaikan, kami silahkan sementara. Demikian, Bu Ana, ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan bagaimana uraian kata-kata yang ada di dalam surah Al-Qamar ini ayat 33 sampai 35. Kadzaba artinya adalah mendustakan. Mendustakan. Kata-kata kadzaba pakai tasydid ini, tasydid ini itu dilakukan berulang-ulang. Dari mana isyarat itu kita temukan? Dari pengguna alif pada huruf keduanya. Yang huruf keduanya itu ada tasydid, maka ada salah satu fungsi dari makna kata tersebut terkandung perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Baik, di sini tidak diterjemahkan. Dari kadzabat tadi, kadzabat itu jenisnya apa? Kadzabat ini jenisnya adalah fi'il. 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 Fi'ilnya fi'il apa nih?
fi'il Madi. madhi. Fi'il madhi. Sahih fi'il madhi. Madi. Kadzaba kalau mudhari'nya apa ini bentuk keduanya? Yukadzibu. Yukadzib. Sahih. Yukadzib. Oke, itu bentuk keduanya yukadzibu. Sekarang ats di sini huruf. Huruf apa namanya? Ta'nis. Ta'nits. Apa makna huruf ta'nits? Huruf ta'nits maknanya bahwa huruf ini berada pada kata kerja fi'il, pada kata kerja lampau atau fi'il madhi dan menunjukkan bahwa pelakunya, subjeknya itu muannas. Gitu tuh. Jadi kalau ada ta ta'nits gitu ya. Itu menunjukkan pertama dia gandeng pada fi'il madhi. Sisi lain pelakunya berarti menunjukkan bahwa pelakunya berarti muannas. Nah, gitu ya. Kaum, ya kaum. Ya, ini isim. Isim fadil. Isim mufrad, muzakkar. Mufrad. Muzakkar. Uniknya kata kaum ini dia muzakkar, mohon maaf, dia mufrad, tapi maknanya banyak. Namanya juga kaum. Kaum itu kan masyarakat. Jadi satu, tapi maknanya banyak. Gitu ya. Tapi di tempat lain, kaum itu punya jamak, akwam. Jadi kaum itu punya kaum. Ya, kaum itu banyak. Nanti ada kaum Tsamud, kaum Aika, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, dan sebagainya. Nah, itu kaum. Padahal kaumnya sendiri, masyarakatnya sendiri, itu di dalamnya mesti mengandung orang unsur yang banyak. Gitu ya. Dia tetap katanya mufrad dan muzakkar. Lut, ya Nabi Lut. Nabi Lut. Lut. Alaihissalam. Ini isim, namanya isim apa? Isim alam. Isim alam, tapi yang ini yang munsharif. Munsharif itu apa? Munsharif itu yang bisa berubah-ubah bunyi akhirannya. Syarif. Ya. Bagaimana ciri bahwa isim itu munsharif? Meskipun nama, Bapak Ibu, ini salah satu cirinya ya. Cirinya, kalau kata itu terdiri dari 3 huruf. Saya ulang. Kalau kata itu terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya itu mati, maka itu ciri bahwa kata itu munsharif. Munsharif itu apa? Munsharif itu berarti ujungnya itu bisa 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 in. Ya. Kapan itu? Kalau ada 3 huruf, bunyi akhirannya an, in. Oh, ada 3 huruf bunyi tengahnya kan salah. 3 huruf bunyi huruf tengahnya mati. Contoh Lut. Contoh yang lain Nuh. Contoh yang lain Hud. Gitu tuh. Tuh mati semua tuh tengahnya tuh. Kalau huruf tengahnya tidak mati, itu boleh jadi dia bukan munsharif. Contohnya Umar. Ya. Umar misalkan. Ya, maka Umar itu tidak boleh tanwin. Umar ujungnya tidak boleh tanwin. Jadi bolehnya Umaru atau Umara. Itulah disebut isim yang ghair munsharif. Artinya yang tidak berubah akhirannya, yang tidak bisa menerima kasroh. Lanjut, bi. Bi artinya dengan. Bisa dengan, bisa kepada. Huruf. Bisa terhadap. Ini hurufnya huruf jar. Jar. Sahih. An-nuzur, peringatan-peringatan. Isim. Ini isim, ini jama. Jamak. Ini taksir. Iya. Inna itu
Sesungguhnya. Benar, sesungguhnya. Inna. Sesungguhnya. Berarti ini huruf apa isim? Huruf. Huruf. Hurufnya huruf Taukid. taukid. Sahih. Kok taukid sih? Taukid. 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 Ada satu lagi namanya apa, Bun? Selain taukid? Taukid. Huruf. Iya tuh. Iya itu. Taukid. Apa namanya? Pak Farid masih ingat apa namanya itu? Inna itu selain huruf taukid. Nasab. Huruf nasab. Sahih. Huruf nasab. Menasabkan. Gitu ya, huruf nasab. Sahih. Iya, iya. Baik, kita lanjutkan. Inna, nanya kami. Kami. Ini isim. Isim apa nih, Bapak Ibu? Dhamir. Isim domir. Arsal. Arsal. Mengirim. Mutus. Mengirim. Mengutus, mengirim. Boleh, mengirim. Ini isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il. Fi'il madi. Fi'il madi. Sahih. Nah, Nah, kami. kami. Isim. Nah, isim domir. Dhamir. Sahih. Ala. Ala. Atas. Atas. Bisa Huruf. kepada. Kepada. Huruf. Huruf. Arfujar. Jar. Jar. Hum. Mereka. Mereka. Isim. Isim. Isim domir. Dhamir. Domir. Nah, ini jar. Hasibah. Riban. Angin berbatu. Hasiban. Iya. Badai. Hasibah. Badan. Batu. Hasibah. Angin kencang. Aslinya emang angin kencang artinya nih. Ya, asli artinya itu hasibah itu. Tapi diterjemahkan di sini adalah apa namanya? Batu ya, batu ya. Hasibah. Angin yang kencang. Batu. Angin yang berbatu. Oh, angin berbatu. Iya, betul. Angin isi batu. Panas lagi. Tadi tuh apa namanya? Jadi kalau hasib itu arti aslinya Ibu angin bercampur batu atau pasir. Ya, jadi bisa angin bercampur batu. Jadi kalau ini angin puting beliung tuh, ya itu kan menerbangkan apa tuh pas batu apa aja lah diterbangkan lah. Dan itu hasib. Gitu ya. Nah ini nih. Apa ini? Ini isim. Isim apa ya? Isim apa namanya ini apa aslinya nih? Isim apa namanya sifat. Isim sifat ya, yang datang, yang turun asalnya itu yang keras itu aslinya. Lalu dimaknai dengan angin yang bergemuruh kencang membawa pasir atau batu. Sifat. Ila kecuali huruf. Hurufnya namanya huruf istisna. Istisna. Oke, keluarga. Keluarga. Ini isim. Ini apa nih? Isim. Isim apa itu? Isim alu. Isim mufrad. Isim mufrad. Ala. Lut. Isim alam. Nabi Lut. Nabi Lut. Ini adalah isim dan alam. Isim alam. Selamat. Najja.
Najar. Menyelamatkan. 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 Fiil. Fi'il madhi. Maldi. Madi. Na. Kami. Nah, kami Isim. Isim. Dhamir. Hum. Mereka. mereka Isim. Isim. Domir. Dhamir. Fiil. Apa tadi? Dhamir. Maksudnya apa? Bi. Kota. Dengan. lebih Ya. Atau di situ artinya karena. Karena bi itu huruf, tetap hurufnya huruf jar. ya, Sahar. fajar. Sahar itu waktu sahur. Ya. Malam. Iya, waktu Oh, sahar tuh waktu fajar. sahur. Waktu Fajar. malam. Waktu sahur. Ini Oh, isim. fajar. Isim zorof eh Zaman. apa namanya fajar. sahara yasharu itu berarti dia masdar. Sahara yasharu saharun. Sahar. Sahar. Ni'matun. Nikmat. Nikmat. Isim dan dia muannas. Muannas. Min indina. Min dari Huruf. huruf jar. Jar. Indi sisi. Isim. Isim. Ya. Zaraf. Na. Nah, kami Kami. Isim dan Isim. Domir. dhamir. domir. Ha. Ka. Seperti Seperti huruf jar. Dalika. Dalika. Demikian. Demikian Isim Isim syarat. isyarah. Syarat. Isyarah. Najzi. Membalas. balas Fi'il mudhari. mudhari. Sahih. Najji. Man. Naknya nggak diikut, Bu Ustadz. Apa bun? Naknya. Maknya. Nahnu. Dari mudhari. Maksud yang mana bu? Makan kami Pak Ustadz, nggak dipecah Pak Ustadz. Oh, dia tersembunyi. Jadi yang Jadi, dimunculkan. Iya. Kalau domir mutakalim kan nggak usah bukan. dimunculkan. Membalas. Iya, nun ini bukan domir. Nun itu bukan domir kecuali nun yang ini nih, yang kami nih, yang ini nih. Nah ini domir nih. Oh, yang di belakang madi, poel madi. Tapi kalau poel mudore nggak perlu disebutkan Kalau gitu. di mudore itu nunnya namanya nun huruf mudore. Oh gitu. Gitu. Cuma di dalamnya terkandung ada kaminya gitu ya. Tapi nggak bisa dipisah. Kalau di sini kan di sini mengurai kata-katanya. Nah itu kata itu tersembunyi di dalam fiil itu sendiri, gitu ya. Baik, Terima man. kasih. Iya sama-sama. Man siapa saja. Siapa saja. Ini isim. Isim apa? Mausul. Isim Mausul. Mausul sahih. Siapa saja. Syakara. Bersyukur. Berterima kasih, bersyukur. Apa ini Fi? Fi'il madi. Nah seperti ini tidak perlu menyebut ada domirnya di dalam huanya. Itu kalau nanti mengi'rab. Nah kalau sekarang hanya mengurai jadi yang nyata-nyata saja, yang tampak-tampaknya saja. Berarti pas 30 ya, subhanallah. Padahal nggak ngitung saya tuh bun. Ternyata luar biasa pas 30. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kata-kata kalau diurai berarti ada 30 kata. Tapi bukan huruf ya, 30 kata. Kalau huruf lebih banyak lagi, Masya Allah. Alhamdulillah kita lanjutkan sekarang ke Mutiara Hikmah. Baik ya. Siapa Bu Wana yang akan membacakan ini? Silakan dengan Ibu Eli. Assalamualaikum Bun. Kelihatan Bunda Eli? Iya Bu Ana. Boleh Bun, silakan. Iya. Mutiara Hikmah. Iya. An Razin bi Sulaiman al-Ahmari
Ahmari Ibnu Umar qala su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yutalliqu ra'atahu salasa wa yatazawwajuha akharu wa yughlaqul babu wa yurkhasiru summa yutalliquha qabla an yadkhula biha hal tahilu li awal qala la hatta yazuqal usailah. Iya. Artinya dari Razi bin Sulaiman al-Amari dari Ibnu Umar radhiyallahu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita. Lalu ia Artinya Bilang suaranya ini Bun, apa namanya, angin. enggak jelas. Kemudian wanita itu dikawinkan oleh lelaki lain dan langsung diceraikan. Sinyalnya kan Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita. Lalu ia menceraikannya sebelum menggaulinya dengan talak 3 kali. Kemudian wanita itu dikawinkan oleh lelaki lain dan langsung diceraikan sebelum disetubuinya. Hal ini ditanyakan kepada Nabi. Bolehkah si wanita tersebut kembali kepada suaminya yang pertama? Nabi menjawab, tidak boleh. Sebelum si wanita mencicipi madu kecil dan si suami yang baru mencicipi pula madu kecilnya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bun. Maksudnya Jadi hadis ini sebenarnya peringatan kepada kaum laki-laki secara khusus ya. Jadi talak itu di dalam Islam itu ada 3. Tapi talak itu ada 2, namanya talak yang bisa dirujuk, namanya talak raj'i, talak rujuk namanya. Diberi kesempatan 2 kali talak, dia boleh kembali kepada istrinya tanpa harus menikahi, tanpa harus seperti itu. Itu ketika rujuk. Tetapi ketika sudah ketiga kali, maka seperti yang disabdakan tadi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka laki-laki yang sudah mentalak istrinya sebanyak 3 kali, lalu istri itu meski dia nikah dengan orang lain, tetapi orang lain itu belum berhubungan dengan mantan istri tersebut, maka si wanita tadi tidak boleh rujuk, tidak boleh menikah lagi dengan suami yang pertama. Ini menghindarkan dari ada yang namanya pernikahan yang direkayasa. Jadi satu peringatan kepada kaum laki-laki yang memiliki hak cerai. Kalau perempuan namanya hak gugat cerai. Kalau laki-laki hak cerai. Jangan mudah-mudah mengeluarkan kata talak atau cerai, sebab efeknya jika engkau telah mentalak istrimu 3 kali, maka tidak bisa sembarang kau bisa kembali kepadanya, kecuali sang istri itu telah menikah dengan orang lain, bahkan bukan hanya menikah dengan orang lain, tetapi dia telah berhubungan dengan orang tersebut. Tidak cukup dengan akad bahwa si wanita itu telah menikah statusnya, tetapi kalau dia belum berhubungan dengan suami barunya, maka si wanita tadi tidak bisa kembali kepada suami yang pertama untuk dinikahi kembali. Nah, itu sebenarnya hukum fikihnya begitu. Namanya nikah tahlil. Nikah tahlil. Bagaimana nikah tahlil? Nikah tahlil artinya nikah untuk menghalalkan si wanita tadi menikah dengan suami yang pertama ketika si suami pertama ingin merujuk kembali dengan mantan istrinya yang telah ditalak 3 kali. Nah, itu jadi fikihnya begitu. Jadi nggak bisa sembarang sudah ditalak 3 kali terus kemudian udah berpisah setahun 2 tahun, udahlah kita nikah lagi, nggak bisa gitu.
Nah, itu hati-hati betul. Orang yang memiliki otoritas untuk mentalak itu ada pada laki-laki. Jadi itu sebenarnya pesan hadisnya seperti itu. Baik. Itulah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mutiara hikmah kita yang kali ini untuk kali yang ke-12 ini. Selanjutnya, ibu-ibu yang muliakan, ini ada doa pendek doanya yang diajarkan oleh Nabi untuk kita. Nih, supaya langgeng kebaikan untuk kita gitu, dan juga dihindarkan dari bahaya, musibah, bala, penyakit, dan juga kehilangan apa yang kita cintai. Doanya ini dia. Siapa Bunda Ana yang Silakan akan dengan Bunda Nurna. Assalamualaikum, Bun. ya, Bunda Salam. Nurna. Masya Allah. Ayo Bun. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'il sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Masya Allah. Kok cepat banget terjemahnya ya? Cuma sedikit Pak Ustadz. Iya, ya. Ini kayaknya doa yang sering dibaca ibu-ibu, bapak-bapak nih. Ini ya, familiar banget nih doanya nih, gitu ya. Ibu-ibu yang kami muliakan, bapak yang kami muliakan, ada berapa permohonan perlindungan kepada Allah di hadits ini, doa ini nih? Hilangnya kenikmatan, Hilangnya kenikmatan satu, kesehatan juga. berubahnya kesehatan. 4 ya. Kemurkaan. Ini Pak Ustadz, kalau siksa yang secara tiba-tiba itu maksudnya apa? Berarti siksanya bukan di akhirat Pak Ustadz ya? Jadi baik. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Pertama, zawali ni'matik. Hilangnya nikmatmu. Gitu ya, hilangnya nikmatku padaku. Nikmat apa saja? Kan kita boleh bermohon ya. Mata nikmat untuk memandang, untuk melihat, gitu ya. Lalu kemudian akan dicabut oleh Allah nikmatnya dengan apa? Macam-macam, dengan katarak, dengan macam-macam. Ternyata bisa juga nanti hilang, gitu ya. Nikmat apa nih? Nikmat bisa makan dengan nyaman, itu nikmat. Nikmat dengan nyaman kan itu. Ada di video orang yang usianya udah 90 tahun tapi makan apa saja makan gitu ya. Luar biasa ya, nggak ada pantangan, pokoknya makan daging kambing, daging apa dimakan sama-sama kuat. Nah, mungkin pada seseorang seperti itu maka kita bermohon kepada Allah agar boleh jadi usia kita bertambah lanjut, tetapi ya Allah aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Nikmat itu luas ya Bibi yang muliakan. Nikmat berjumpa dengan saudara nikmat kan gitu. Berarti hilangnya nikmat tidak bisa bertemu dengan kawan, dengan saudara. Itu kan hilang nikmat berarti. Wa tahawuli afiatik. Kan gitu. Berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tahawul itu berubah kan gitu. Ya berarti kita ini sakit. Nah, maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbun katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering kali dilupakan oleh manusia. Pertama adalah nikmat sehat. Dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Maka Aisyah radhiallahu anha menyitir dari apa yang disabdakan oleh Nabi. Kata Nabi, kalau ada waktu untuk berdoa, maka mintalah afiat. Afiat itu apa? Ibu-ibu yang muliakan. Afiat itu, kita sering memahami afiat itu adalah sehat.
Oke, nggak apa-apa, afiat sehat, maka sering digandengkan sehat walafiat. Walafiat, ya. Benar. Tapi sesungguhnya afiat itu banyak pemaknaannya. Ada yang memaknanya begini, ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang muliakan. Kalau dia digandeng dengan sehat walafiat, berarti sehat itu berarti wilayah jasmani, afiat itu wilayahnya rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang juga memahaminya sehat walafiat itu apa? Beda antara sehat walafiat. Sehat itu adalah sehat, jasad kita sehat, badan kita sehat. Tapi afiat itu adalah kemampuan untuk menggunakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu di jalan yang diridhoinya. Nah, itu namanya afiat. Mata digunakan untuk membaca yang baik, tangan untuk memberi, kaki untuk pergi ke tempat yang diridhai Allah. Apa saja kemampuan sehatnya. Jadi banyak orang yang sehat tapi nggak afiat. Kenapa? Karena matanya tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Berarti dia sehat matanya tapi tidak afiat matanya. Tangannya sehat, kuat lagi, tapi nggak afiat. Kenapa? Karena mengambil hak yang bukan miliknya. Nauzubillah, ada orang-orang misalkan mencopet, mencuri, dia sehat tangannya. Kalau nggak sehat nggak bisa dia. Sehat tapi nggak afiat. Nah gitu. Nah makna yang ketiga afiat itu apa? Terhindar dari apa saja yang tidak diingini. Tuh, ya. Apa yang tidak diingini? Macam-macam. Sakit itu sesuatu yang tidak diingini, gitu ya. Dizolimin orang nggak diingini, ya. Sedih nggak diingini, apa saja celaka nggak diingini. Maka semua yang tidak diingini dijaga kita dari hal itu tuh kita namanya afiat. Maka ya Allah, aku bermohon kepadamu sehat dan terhindar dari apa-apa yang tidak menyenangkan diriku. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, ayo masih ingat ya doa yang kita panjatkan kalau misalnya doa kepada waktu kita sholat jenazah atau sholat gaib. Gitu ya. Ketika takbir yang ketiga, apa bunyinya? Allahumma firlahu warhamhu terus wa'afihi wa'fu anhu. Kan gitu ya? Ya. Allahumma firlahu yang pertama, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, sayangilah dia. Wa'afihi. Nah ini wa'afihi nih. Afiat nih. Masa kita bilang sehatkanlah dia, nggak ada penting lagi. Orang udah mati nggak perlu sehat lagi. Orang udah mati, masa perlu sehat? Nggak ada perlunya sehat. Sehatnya baru yang hidup. Yang mati nggak perlu sehat. Dari apa yang tidak diinginkan ya. Nah, hindarkan dia ya Allah dari apa-apa yang nggak diinginkan. Di alam kubur disiksa. Di alam kubur dihimpit oleh bumi. Di alam kubur dia didatangi oleh makhluk, oleh adab Allah. Apapun dia yang tidak menyenangkan dia, ya Allah jauhkanlah dia. Itu doa kita tuh. Wa'afihi. Wa'fu anhu. Baru tahu Pak Ustadz. Luas ya. Baru tahu. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat. Iya Bun, jadi jangan bilang wa'afihi ya Allah sehatkanlah dia, udah nggak penting ya sehat, orang udah meninggal. Sehat itu pentingnya bagi orang yang masih hidup. Saya pikir di sana juga harus perlu sehat Ustaz. Terhindar yang tidak diinginkan. Afiat yang penting di sana ya Allah jaga dia terjaga dari apa saja yang tidak diingininya. Termasuk datangnya apa itu? Datangnya malaikat yang bertanya yang mengerikan itu. Ternyata datangnya malaikat itu berseri-seri, tersenyum, wangi, penuh dengan apa namanya kebahagiaan dia menyambutnya. Gitu tuh. Wah, afiat tuh. Maka ibu-ibu yang kami muliakan, pernah dengar hadis Nabi yang seperti ini? Kalau nggak salah di kajian kita ya, kalau nggak salah ya, di kajian kita ya ini ya, kalau nggak salah. Apa kata Nabi SAW? Kalau kita mengantarkan jenazah keluarga kita nih terutama nih, ibu-ibu yang muliakan, ini boleh dipesankan juga kepada anak kita ya. Nabi itu mengingatkan kepada kita, apa katanya tuh? Tunggui kuburannya setelah dikubur itu, gitu ya. Tunggu, tuh, jaga apa namanya tuh, jangan pergi, jangan belum pergi. Ini keluarga nih yang diingetin.
Sampai kata Nabi, sampai kira-kira kalau gambarannya selama apa? Selama kalau kira-kira orang berkorban unta, itu dari mulai menyembelih sampai selesai membagikannya. Berarti lama tuh ya. Iya. Tuh. Yang ada takut ya. Apa itu maksudnya? Ibu-ibu, ini kan gaib ya. Kalau nggak Nabi menganjurkan ya kita sih nggak tahu apa-apa. Kita kan yang hidup ya udah biasa aja. Tapi ibu muliakan, orang yang sudah wafat itu dalam pandangan kita kan mati, kan nggak, sebenarnya nggak mati dia. Iya, hidup Kan ya. cuma pindah tempat doang. Cuma pindah betul. tempat doang. Ruhnya kan nggak mati. Ruh itu nggak mati. Yang mati itu kan fisik jasadnya saja. Maka dalam hadis Nabi yang lain, bukankah ibu-ibu, bapak-bapak pernah mendengar bahwa orang yang sudah ditanam di kubur itu dia akan mendengar apa itu katanya? Langkah. Langkah, bunyi trompak orang yang Mantap. mengiringnya. Kan gitu deh. Mereka udah dengar tuh. Gitu. Maka kata Nabi, tungguilah dia, doakanlah dia. Doanya apa yang disebut oleh Nabi? Allahumma tsabbithu fis su'al. Kalau dia perempuan, Allahumma tsabbitha fis su'al. Itu Nabi tuh. Apa tuh maknanya ibu-ibu yang muliakan, bapak yang muliakan? Kalau jenazah sudah diturunkan ke liang lahat, ditanam di kubur sudah selesai, para pelayat atau para pengiring sudah pergi semua, saatnya tiba malaikat. Dan inilah masa-masa yang sangat genting bagi jenazah, bagi roh itu. Sangat genting di situ tuh. Dia luar biasa kacau. Ada sebagian riwayat mengatakan, ada sebagian cerita yang mengatakan orang yang meninggal itu ibu-ibu yang kami muliakan, itu kan dikiranya dia awalnya dia tidur. Awalnya tidur tuh. Ketika orang tidur seperti ibu-ibu, bapak-bapak tidur, bangun tidur dari malam, mati lampu. Gimana tuh rasanya itu? Gelap. Gelap kan? Gelap kanan kiri, oh gelap ya. Dia sadar itu gelap. Tapi lama-lama padahal ini mah bukan mati lampu. Gitu ya. Wah, baru dia sadar bahwa itu adalah kematian. Wah, dia teriak sekencang-kencangnya teriak. Yang digambarkan seandainya bisa didengar, maka makhluk yang paling timur dari bumi ini akan mendengar teriakannya. Masya Allah, gitu tuh. Dia luar biasa itu. Itu kan ada kisah-kisah yang seperti itu. Lalu kemudian datanglah malaikat itu. Di situ adalah waktu yang krusial bagi sang jenazah, maka keluarganya mendoakan, ya Allah kuatkanlah ia menjawab, ya Allah teguhkanlah ia yang menjawab, mantapkan dirinya ya Allah, roh ini dalam menjawab. Itu kan. Maka ketika ditanya, maka jawaban yang kalau digandeng jawabannya itu kan jawaban yang biasa kita sebut, kita baca dalam doa zikir pagi petang kita Bapak Ibu. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kan ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, kan gitu tuh. Madinuka. Maka dibilang ketika dibacakan ketika ditanyakan itu kemudian dia menjawab dengan mantap. Dirinya menjawab, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Maka kemudian muncullah suara dari atas, dari langit. Apa dibilang? Wahai malaikatku, lapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Masya Allah. Tuh, Allah maj'alna minhum ya Rabbana. Mudah-mudahan kita jadi seperti itu yang ibu ingatkan ya, Bapak ingatkan. Amin. Iya. Amin. Ringan kelihatannya menjawabnya, tapi beda saatnya ibu-ibu. Uang ada aja orang jamain kita waktu ujian lupa semua. Ujian bahasa Arab udah dihafal, dia bilang udah ingat semua Ustaz. Begitu ketemu saya di depan kok kenapa ngeblank semua ya.
Kan itu. Langsung hang Iya, Ustaz. Blank. ini ketemu Takut sama Pak manusia, ketemu teman, ketemu orang yang biasa ketemu, ya hilang tuh. Nah ini ketemu malaikat loh. Rabbana subhanallah, Allah bakabitna. Gitu tuh ibu-ibu, subhanallah. Tuh, jadi afiah itu maksudnya. Afiah itu jauhkanlah ia dari segala hal yang tidak menyenangkan, yang tidak diingininya. Apapun itu semuanya. Tuh, kan baik. Tanya Pak Ustadz, Oh iya, Bu Silakan, Bu Ratna, Ratna. monggo, tafadhali. kalau kita mendoakan jenazah itu kan tadi untuk laki-laki ya Pak Ustadz. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa Anhu. Kalau perempuan yang afihi ini berubah nggak Pak Ustadz? Yang mananya, Bun? Yang afihinya ini. Iya, karena benar, afihi- berubah. Boleh, Oh, sebentar gitu. saya boleh tuliskan di sini, Bun ya. Iya. Nih, saya tuliskan di sini, mohon izin. Di sini, baik, sebentar, Bun. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ini laki-laki dulu ya. Wa'afihi wa'fu anhu. Oh, ini dulu diharokatin dulu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekarang kalau doa ini untuk perempuan, maka doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini tinggal ngasih alif-alif doang sih, saya sih gampang bener ya kan gitu ya. Jadi ini kalau perempuan. Nah, itu ya. Sama kalau banyak yang didoakannya, yang mestinya meninggal bencana banyak. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tuh, gitu. Udah lengkap semua nih. Begitu Bunda Ratna ucapannya. Penjelasannya Pak Ustadz yang kenapa laki-laki kok nggak afihu juga Pak Ustadz? Oh, itu maksudnya. Tak kira apa tuh maksudnya? Ya sama juga. Maksudnya penjelasan tambahannya kan berubah Pak Ustadz tadi. Benar. Ibu ada yang masih ingat? Kenapa itu? Jadinya kok apa namanya? Kok wa'afihi bukan wa'afihu gitu kan gitu ya? Iya. Jawabannya masih ingat ibu-ibu? Apa jawabannya? Jawabannya gimana kemarin waktu kita belajar apa namanya tentang domir? Gini Bun. Jadi domir dalam bahasa Arab itu ada 4 yang bisa dibaca hu, bisa dibaca hi. Gitu ya, ini penjelasannya nih. Ada 4 domir yang satu saat bisa dibaca hu, dibaca hi. Apa saja 4 itu? Yaitu hu yang pertama, yang kedua huma, berarti bisa hu, bisa hi yang pertama tadi. Yang kedua bisa huma, bisa hima. Yang ketiga bisa hum, bisa him. Yang keempat bisa hunna, bisa hinna. Pertanyaannya kapan dibaca hu, dibaca hi, dibaca huma, dibaca hima, dan seterusnya. Ada aturannya. Aturannya dibaca hu melihat harokat akhir sebelum domir itu. Yaitu apa? Kalau sebelumnya doma, sebelumnya fathah, sebelumnya nun, sebelumnya sukun, ya, selain ya maka dibacanya hu. Gitu ya. Contohnya apa? Rahimahu.
Oh, gitu ya. Baituhu. Anhu. Gitu tuh. Nah, hu semua tuh. Sekarang kapan dibaca hi? Kalau sebelumnya harokatnya kasroh atau ya sukun. Ya. Ya sukun. Maka dibacanya hi, tidak boleh hu. Gitu ya. Contoh nih, minhum. Kok kenapa dibaca hu? Karena yang mati bukan ya. Min. Tapi kalau yang mati ya, alaihim. Gitu. Fi diawali fi. Jadi fi him. Fihi atau fihim. Ya. Kalau an kalau an. Anha. Enggak, yang domir hu. Kalau ha enggak ada. Anhu. Anhu. Anhu Karena yang atau mati anhu. nun. Ya, jadi wa'afihi. Kenapa wa'afihi? Karena sebelum hanya kasroh. Oh, gitu. Jadi dibacanya bukan wa'afihu. Kenapa ini hu? Karena Karena sebelumnya fathah, domah atau sukun. Oh, ini sukun. Iya, ini sukun nih. Sini. Yang mana itu? Ini nih. Kelihatan nggak ibu-ibu nih? Kelihatan. Nih. Ya, kita tahu dari awal nih. Kenapa lahu dibacanya hu bukan lahi? Fathah. Karena fathah. Kenapa hu dibacanya? Karena sukun. Ada huruf sukun selain ya. Ya. Kenapa hi? Karena kasroh. Kenapa hu? Karena nunnya sukun. Karena ada huruf sukun selain ya. Ya. Betul. Nah, kalau ha yang bisa berubah itu kan 4 saja. Hu, huma, hum, hunna. Kalau ha nggak bisa berubah-ubah, semua kata mesti ha aja, mau depannya apa kek tetap ha saja. Nah, karena disebutnya huruf ha ini, ha yang menunjukkan dia perempuan itu namanya mabni. Jadi semua nih mau fathah sebelumnya, mau sukun, mau kasroh, tetap dibacanya bunyinya ha gitu. Coba ya, sekiranya mungkin gitu tuh Bunda Ratna nih jawabannya singkatnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami Ibu. Baik, kita lanjutkan ya terakhir Ibu ya, yaitu tentang ihtisar surat. Nah ini nih ihtisar suratnya yang pertemuan kita yang hari ini nih. Itu surat Saba. Surat Saba itu surat ke-34 ya Bun ya. Kalau surat ke-35 surat apa Bun? Fatir. Surat Fatir. Setelah Fatir ke-36 surat apa? Belum. Apa Ustaz? 36? Yasin. Iya Yasin. Ambil Quran. Kalau 33? 30 Al-Ahzab. Al-Ahzab. 32 As-Sajadah. 31 Lukman nggak pakai al, Lukman aja. Lukman, iya. Nah. Baik. Jadi surat Saba, nama surat Saba, yaitu artinya kaum Saba. Nama suatu kabilah bangsa Arab yang tinggal di daerah Yaman, Bapak Ibu. Yaman. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah ke Yaman? Belum. Ya, besok jalan-jalan lah ke Yaman lah. Amin. Ayo, amin. Yaman itu ibu-ibu, itu dulunya itu kalau bahasa kita tuh kota metropolis tuh. Dari zaman dulu Pak Ustadz ya? Zaman itu tuh kota maju di dunia tuh kota apa namanya Yaman. Dengan ibu kotanya San'a itu dulu tuh. Makanya orang itu dicoba ibu-ibu perhatikan surat Al-Quraisy. Ila fihim jadi kalau masa musim panas mereka perginya ke Yaman, kalau musim dingin mereka perginya ke Palestina, ke Syam. Tuh, syita wa shaif. Jadi dulu Yaman sama Palestina itu
itu selain ini kan cerita orang Mekah kan yang selalu bepergian berdagang kan, itu menuju 2 kota besar itu yang dijadikan sebagai saat itu adalah kota tujuan bisnis, tujuan wisata saat itu. Dan di Yaman itu pada zaman Nabi SAW mau lahir itu ada kekuasaan itu di tangan daripada Raja Nasrani. Raja Nasrani namanya Raja Abraha. Raja Abraha itu Nasrani itu. Jadi Yaman itu waktu itu pusat Katolik. Pusat Katolik tuh. Dan di Syam juga begitu. Di Syam itu juga pusat Katolik gitu. Heraklius itu kan di sana pusatnya. Nah, ini tapi kisah tentang Saba ini bukan zaman Nabi, jauh sebelum itu. Oke, tempat turunnya surat Saba itu termasuk golongan Makkiyah, berarti di Mekah. Alasan penamaan, ini ibu-ibu yang punya kan. Ini sedikit sejarahnya nih ya. Ia dinamakan surat Saba karena di dalamnya terdapat cerita kaum Saba, maka namanya Sabaiyun. Ya. Sabaiyun. Ya. Di mana dikisahkan bahwa kaum Saba mendirikan kerajaan yang bernama Sabaiyah. Kerajaannya namanya Sabaiyah. Orangnya namanya Sabaiyun. Tapi kalau sudah di Sunda namanya Sabakota. Sabakota. Apa itu ya. Terus bernama Sabaiyah yang beribu kota di Ma'arib, kota di Ma'arib. Ma'arib itu ada yang mengatakan sekian mil dari San'a. Di kota itu mereka pun telah berhasil membangun sebuah bendungan bernama Bendungan Ma'arib. Dan subhanallah itu sebenarnya ada yang mengatakan bukan membangun bendungan, ada yang mengatakan bukan membangun, tetapi Allah menganugerahkan apa istilahnya itu geografis yang luar biasa sehingga Allah sudah hadirkan itu bukit gunung menjadi bendungan yang di dalamnya itu ternyata sudah terbentuk air ya, gitu di dalamnya itu. Bendungan itu ada mengatakan bukan dibangun, tapi memang Allah sudah hadirkan sehingga subur luar biasa itu Yaman itu. Ya, subur makmur luar biasa. Penamaan surat ini sebagai surah Saba karena surah ini mengangkat kisah kaum Saba, yaitu pada ayat ke-15 sampai seterusnya. Kata Saba digunakan sebanyak 2 kali, yaitu pada ayat ke-22 dan sekali lagi pada ayat 15. Nama lain surat Saba adalah surat Daud karena di dalam surat ini bercerita tentang Daud. Lanjutkan. Surat Saba dalam angka. Jumlah ayat 54. Saya mengatakan 55. Ya, tapi pendapatnya masyhur 54. Jumlah kata, ini Ibu, Bapak Ibu, jumlah kata 887. Ya, jumlah huruf 3596. Ya. Urutannya surat ke-34 berdasarkan susun mushaf dan surat ke-58 menurut urutan pewahyuannya. Ya, itu dia surat Saba tuh. Siapakah Saba? Mari kita lihat kisah Sabanya ini. Siapa Saba itu? Berdasarkan riwayat Nabi SAW, Imam Ahmad beliau meriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Wahla berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Saba. Apakah seorang laki-laki ataukah perempuan ataukah nama negeri? Itu pertanyaannya. Rasulullah SAW bersabda, dia adalah seorang laki-laki yang mempunyai anak 10 orang. Di antara mereka yang tinggal di Yaman ada 6 orang. Dan yang tinggal di Syam 4 orang. Palestina berarti. Ya. Ada pun yang tinggal di Yaman, ini nama-namanya. Yaitu Mazhij, Kindah. Makanya nanti jadi suku ya. Suku Kindah. Suku Az. Suku Asy'ariyun. Ya, Asy'ariyun. Lalu kemudian Anman, Himyar.
Sedangkan yang tinggal di Syam adalah Laham, Juzam, Amilah, dan Ghassan. Ini diriwayatkan oleh Abid dan mirip hadis yang mirip nih ya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitab Al-Qasr Amam bi Ma'rifati Usulil Ansabil Arabi Al-Ajam. Ini buku tentang nasab-nasab orang Arab dan non-Arab. Setelah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Jam'iyati Abu Quraib. Itu Bin Humaid berkata, telah bercerita kepada kami Abu Umat Susamah, lalu ia menyebutkan hadis yang lebih pendek daripada ini, kemudian berkata hadis ini adalah hasan dan gharib. Oke. Lalu nama Sabah adalah Abdus Syam bin Yashjab bin Ya'rib bin Qahtan. Ini nama aslinya. Nama aslinya nih. Nama orangnya nih. Abdus Syam berarti anaknya matahari kan gitu ya. Anaknya matahari. Gitu ya. Hambanya matahari itu. Orang-orang dulu gitu namanya. Bin Yashjab bin Ya'rib bin Qahtan. Dia dinamakan kemudian namanya Sabah karena dia adalah orang yang pertama kali bersabak, artinya bersumpah di antara bangsa Arab. Maka disebutnya gelarnya atau sebutannya namanya Sabah karena dia orang yang pertama bersumpah. Dia diberi gelar Ar-Rais karena dia adalah orang yang pertama kali menerapkan ghanimah dalam peperangan. Rais itu berarti kan pemimpin. Karena dia menerapkan ghanimah dalam peperangan dan dibagikan untuk kepada kaumnya. Perbedaan tentang Qahtan ada 3 pendapat. Qahtan itu siapa? Sabah itu siapa? Pertama, ia adalah keturunan Iram bin Sam bin Nuh. Berarti ini cicitnya Nabi Nuh. Mereka berbeda pendapat tentang cara sampainya kepada nasab ini sehingga mendapatkan 3 pendapat. Ia adalah keturunan Abir, yaitu Hud. Jadi keturunan Nabi Hud. Mereka berbeda pendapat, ya, pendapat tentang cara sampainya kepada nasab ini sehingga mencapai 3 pendapat pula. Dia adalah keturunan Ismail bin Ibrahim bin Khalil. Nah, ini nih turunannya nih. Jadi masih ada keturunan dari Ibrahim alaihissalam ke Ismail. Mereka berbeda pendapat tentang cara sampainya kepada nasab ini sehingga mencapai 3 pendapat pula. Hal tersebut diceritakan sedetail oleh Abu Umar bin Abdil Bar An-Numari dalam Al-Anbah ala Zikril Usulil Qabah Warwah. Nah, ini dalam kitabnya. Jadi ada yang mengatakan dia keturunan Nabi Nuh, ada yang mengatakan dia keturunan Nabi Hud, ada yang mengatakan dia keturunan dari Ismail alaihissalam. Itu dia. Sabab nuzul. Di dalam surah Sabah ayat 16, fa'a'radu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'im min sidrin qalil. Terjemahannya, tetapi mereka orang-orang sahabat itu yang dikasih nikmat oleh Allah begitu subur gitu, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang sangat besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sider. Yang tadinya subur karena kedurhakaan mereka, maka pohon-pohonan yang berbuah, pohon-pohonan yang baik itu diganti oleh Allah dengan pohon yang rasanya pahit dan berduri. Sider, ibu-ibu tahu ya pohon sider ya, pohon sidra gitu ya. Itu kan ada juga tumbuh di kita tuh ya, dan itu kan berduri itu. Kaum Sabah pada mulanya menyembah matahari. Namun setelah pimpinan kerajaan dipegang oleh Ratu Balkis, masih ingat Ratu Balkis ya, ibu-ibu? Yang zaman Nabi Sulaiman berarti ya? Sulaiman ya. Ya, kan itu masih ingat itu kisahnya ketika Sulaiman mencari burung namanya? Ya. Burung apa itu namanya? Burung hudhud. Ya, mana hudhud? Taunya dia kan ngilang tuh ya. Tapi udah mau dihukum, tahu dia bilang saya membawa binabain. Bisabain ya, binabain bisaba ya. Aku membawa kabar dari negeri Sabah. Gitu ya. Yang ternyata negeri Sabah waktu Nabi Sulaiman itu apa itu? Pimpinannya adalah seorang ratu perempuan ya, ratu ya. Kalau ratu perempuan mesti ya, ratu. Namanya yang kita sebut namanya Balkis.
Mereka tidak lama datanglah Hudhud lalu berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum ketahui. Ahattu bima lam tuhid bihi. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah membawa satu berita yang meyakinkan. Binaba'in yakin. Sungguh kudapati wajadtu mra'atan. Ya. Aku dapati seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia negurahi segala sesuatu, dia memiliki kesinggasan yang besar. Jadi ratunya itu Ratu Bilqis. Aku, kata burung Hudhud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapatkan petunjuk. Itu surat An-Naml tuh yang lalu kita pernah bahas. Tetapi lama-kelamaan kaum Sabah menjadi sombong dan lupa kepada kemakmuran yang mereka miliki adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah. Allah dengan perantaraan Rasulnya memerintahkan agar mereka mensyukurinya, agar segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada mereka ternyata tidak disyukuri. Negeri mereka menjadi subur dan makmur berkat karunia Allah yang Maha Pengampun, melindungi mereka dari segala macam bahaya dan malapetaka. Karena keingkaran mereka, maka negeri mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tadi itu pohon-pohonnya diubah. Dan ada peristiwa besar di Yaman itu, di Sabah itu. Apa itu? Robohnya bendungan Ma'arib itu ya. Jadi itu juga salah satu azabnya itu. Jadi begitu mereka ingkar kepada Allah, terhadap nikmat Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka banjir yang luar biasa. Karena mereka di bawah gitu, di lembah, bendungan yang ada kanan kirinya itu bocor. Dengan cara apa dibocorkan itu? Bukan runtuh. Bukan robohnya tuh bukan seperti bangunan roboh, tapi diinformasikan ternyata Allah mengirimkan apa itu? Makhluk sejenis tikus-tikus yang kemudian menggerogoti itu tanah-tanah yang di situ sehingga berlubang, sehingga lubang-lubang itulah yang menjadikan kemudian apa? Kemudian masuknya air dan menjadi kemudian bencana besar bagi mereka. Lalu mereka kemudian sebagian besar mati dan sebagian besar mereka itu adalah hijrah, berpindah. Salah satu yang pindah hijrah dari Yaman itu, dari Sabah itu, anak keturunannya nanti kelak sampai di Madinah. Namanya Aus dan Khazraj. Nah, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak dengar suku Aus dan Khazraj, itu sesungguhnya dua kakak beradik yang dulunya adalah berdiam di Sabah, di negeri Sabah, karena terjadi banjir besar, robohnya tadi bendungan Ma'arib, mereka kemudian para mengungsi, sebagian ke Palestina dan sebagian lagi ada yang dua kakak beradik ini sampailah di Madinah. Tetapi lama-kelamaan berketurunan, beranak pinak, mereka kemudian diadu oleh orang-orang Yahudi, sehingga Aus dan Khazraj yang awalnya adalah kakak beradik, lalu kemudian saling terjadi gesekan-gesekan, lama-lama jadi perang, dan perangnya adalah perang yang langgeng bertahun-tahun, sampai berhentilah peperangan itu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Mereka dipersatukan. Itu kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Itulah ayat yang menjelaskan dulu kalian bermusuhan, dulu kalian adalah orang-orang yang saling membunuh, dan kedua-dua kalian adalah hampir saja masuk ke dalam neraka masing-masing. Tetapi kemudian Allah dengan nikmatnya, dengan kehadiran Nabi SAW menyelamatkan kalian dari kehancuran. Itulah kisah Aus dan Khazraj yang sumber awalnya dari Sabah. Apa isi kandungan? Penegasan bahwa ilmu Allah meliputi segala hal di langit dan bumi. Nabi Muhammad adalah pemberi peringatan. Berhala yang disembah orang musyrik tidak pernah dapat memberi pertolongan, entah di dunia apalagi nanti di akhirat. Pernyataan celaan kepada musyrikin dan sikap mereka ketika mendengar Al-Quran. Para Rasul tidak meminta upah dalam melaksanakan dakwahnya. Orang-orang yang hidup berlebihan dan bertindak sewenang-wenang selalu memusuhi Nabi. Tema-tema pentingnya, kisah Nabi Daud dan mukjizatnya, kisah Nabi Sulaiman dan ketawaduannya, kisah kaum Sabah dan kebun-kebun kaumnya.
Ya, kaum Sabah itu. Banjir bandang yang menghancurkan kebun-kebun akibat kekufuran nikmat. Ucapan duka kepada Nabi SAW yang supaya tidak kecewa apabila ada yang mengingkarinya, karena setiap waktu senantiasa terdapat orang yang hidup bermegah-megahan, memperlakukan para utusan Tuhan, utusan Allah dengan semena-mena karena tidak percaya mereka kepada utusan tersebut. Debat antara kaum mustad'afin dan mustakbirin di hari kiamat, masalah hari kiamat dan kondisi yang berlaku di hari kiamat. Inilah isi kandungan dan tema-tema besar di dalam surat Saba. Dengan demikian, Bapak muliakan, tuntaslah pembahasan kita di pertemuan malam hari ini. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah. Mau nanya Ustadz, boleh Ustadz? Oh ya, silakan, Bun. Kan di ayat 37-nya itu Ustadz dikatakan wa ma amwalakum wala auladukum. Di Al-Qur'an itu sering saya ketemu itu seperti di surah Al-Munafikun itu ayat 9, la tulhikum awalukum waladukum. Itu bagaimana itu tafsirnya, amwalukum auladukum selalu bergandeng itu Ustaz. Maksudnya apa? Iya, makasih Bun. Ya. Bu Endali. Jadi kalau dalam surat nanti bukan di dalam surah Munafikun atau surah Saba saja ya. Di dalam surah yang lainnya juga misalkan sebentar, surat Al-Hasyr juga ya. Dia mengingatkan bahwa hati-hati, fattaku, bertakwalah kalian, ya, wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya inna min azwajikum wa auladikum fitnah, bahwa dua hal ini yang kadang-kadang manusia tidak sadari, fitnah atau bencana itu datang kadang-kadang dari hal yang dianggapnya sebagai nikmat. Itu. Jadi orang tidak merasa bahwa ini fitnah, bahwa ini adalah bencana bagi hidupnya. Apa tuh? Harta dan anak-anak. Demi anak-anak kadang-kadang orang melakukan apa saja. Dan demi harta orang akan melakukan apa saja. Nah, dua hal ini diingatkan oleh Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hati-hati, harta dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi bencana. Tetapi harta dan anak-anak di sisi lain bisa menjadi jalan menuju surga. Asalkan caranya, cara mendapatkannya, cara mendistribusikannya, cara mendidiknya, cara membimbingnya menjadi benar, maka kehadiran harta dan anak-anak, keluarga akan menjadikan jalan mulus untuk memperoleh surganya Allah. Tetapi di sisi lain, hati-hati juga bahwa harta dan anak-anak justru bisa memalingkan dirimu dari Allah, gitu, dari nikmat Allah, sehingga keduanya mengantarkan kepada kesengsaraan di akhirat nanti. Itulah mengapa harta dan anak-anak seringkali digandengkan, karena dua hal itu bisa jadi sumber datangnya fitnah, bencana, tetapi orang kadang-kadang melupakan itu atau menganggap bahwa itu bukanlah fitnah atau bencana. Wallahu a'lam. Begitu, Bu. Makasih Ustadz. Sami. Baik, Bu Dana, masih ada? Nah, waktu juga yang membatasi Ustadz. Silakan gitu. sempurnakan. Tutup dengan doa. Baik, Bapak yang muliakan, tidak terasa ini adalah untuk sementara pertemuan kita yang ke-12. Nah, insya Allah ini sementara pertemuan yang akhir ya untuk QG berapa ini? QG 4. QG 4. Baik. Jika Allah izinkan, insya Allah kita akan berjumpa di QG yang ke-5 insya Allah. Insya Allah bulan Agustus ya Bapak Ibu. Baik. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Sampai jumpa bulan depan ya Ibu ya. Ibu sekalian Bapak Ustadz, Bapak Ibu dan Bapak. Selalu izin les. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live.